Baik, terima kasih Yang Mulia kepada ahli. Yang pertama, ini saya mau nanya dulu terhadap surat dakwaan. Ini ada surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Mohon izin saya bacakan. Ada keputusan judicial review dari Mahkamah Agung dan dikatakan sebagai berikut. Perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Jadi dari paragraf ini ada 5 aspek untuk mempertegas ke ahli. Yang pertama adalah perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal. Ya. Yang kedua, meninggalnya itu terjadi dalam pemilu dengan suara terbanyak. Yang ketiga, ada seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik. Yang keempat, diskresi tersebut diganti dengan calon pengganti dari kader terbaik yang merupakan bagian diskresi pimpinan partai. Yang kelima, dengan tetap memperhatikan undang-undang. Saya mulai dari sederhana. Apakah ada suatu keputusan yang mengatakan dari lembaga negara dilaksanakan dengan melanggar undang-undang? Ada tidak? Saya tidak bisa menjawab karena bukan ranahnya saya. Oh ya, baik, bukan ranahnya. Nah, ya ini kan mau menanyakan ahli bahasa karena terkait dengan pengertian paragraf ini. Oke, kalau saya sebagai pengertian paragraf ada kata-kata seharusnya, ada kata-kata meninggal, seharusnya, diskresi pimpinan, dan kemudian menggantikan calon kader terbaik sebagai suatu pesan dalam paragraf. Menurut ahli, apakah bisa ditangkap maknanya? Kata seharusnya di situ, saya kalau menafsirkan kalimat itu, sebenarnya undang-undang itu tidak, pernyataan itu atau kalimat-kalimat itu tidak tegas. Seharusnya, kata seharusnya itu harusnya tidak dipakai. Seharusnya tidak dipakai. Ya, langsung saja. Karena kalau ada seharusnya, itu artinya ya boleh juga tidak gitu, boleh ya gitu. Harusnya kalau tegas langsung saja tanpa kata seharusnya dalam kalimat. Tidak tegas pernyataannya. Jadi kalau tidak ada seharusnya adalah menjadi kewenangan diskresi pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik. Betul sekali, itu maknanya. Oke, baik, terima kasih. Baik. Berkaitan dengan pemaknaan dari paragraf ini untuk menentukan kader terbaik sebagai pengganti calon anggota legislatif yang meninggal dunia. Apakah makna itu jelas menurut ahli? Jelas. Jelas ya, oke, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan proses komunikasi. Tadi saudara ahli mengatakan bahwa yang dimaksudkan konteks itu adalah rangkaian dari komunikasi. Di dalam komunikasi antara pemberi, penyampai informasi, dan penerima, apakah dari rangkaian teks itu langsung bisa dimaknakan sesuai dengan yang dimaksudkan oleh penerima dan pengirim informasi? Menurut ahli bagaimana? Prinsip dasar dalam komunikasi bahasa kami teliti itu dalam bidang semantik pragmatik. Jadi dengan sosiolinguistik. Kalau ada kesesuaian antara pemberi pesan atau yang menyampaikan informasi dengan yang menerima informasi, maka reaksinya adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa yang menerima untuk yang menunjukkan bahwa penerima informasi paham dengan yang dimaksud oleh pemberi informasi. Begitu. Jadi kata-kata yang disampaikan seperti tadi saya jelaskan dan dalam sidang sepanjang hari ini
cukup banyak, ada oke, baik misalnya, apalagi ada tambah kata sip misalnya seperti itu. Nah kalau dia tidak sepaham maka ada pertanyaan, maksudnya apa? Ada pertanyaan, maksudnya apa? Itu berarti tidak sepaham mereka. Si pendengar atau penerima informasi belum paham. Tapi kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah pasti si penerima informasi tahu, paham, dan setuju. Begitu. Oke. Terima kasih, saksi. Bagaimana kalau si pemberi informasi itu karena latar belakang, maaf saya geser seperti ini. Saksi ahli di UI ada atasannya, dekan ya. Betul. Nah, di dalam menjalankan fungsi terhadap dekan oleh penilaian anak buah, apakah kita bisa menilai dekan itu komunikatif atau tidak? Seorang dekan kita nilai, anak buah menilai. Apakah dekan itu komunikatif atau tidak? Apakah bisa dinilai? Bisa. Apakah jawaban-jawaban WA juga sebagai bentuk untuk menjadi salah satu instrumen mengukur komunikatif atau tidak? Sangat bisa. Kalau karena jabatannya, seseorang memang diminta untuk komunikatif sebagai fungsi yang melekat dan harus menjawab setiap WA yang dilakukan. Lalu dia memberikan jawaban oke sip sebagai acknowledgement. Apakah itu juga dimungkinkan? Baik, saya jawab ya Pak. Ya. Tadi di dalam sidang ini saya sebenarnya sudah menjelaskan yang namanya dalam konsep bahasa itu muka. Muka si penutur maupun muka yang memberikan. Pasti ada itu dalam komunikasi. Bapak sebagai pimpinan misalnya supaya menutup muka dianggap tidak sombong, dianggap bisa menjawab sesuai dengan yang Bapak berikan. Itu yang saya katakan menyembunyikan muka. Dalam sosiolinguistik itu kami pelajari dengan baik. Ada beberapa aspek gitu. Jadi bisa saja seseorang akan menjawab sebenarnya sesuai dengan jabatannya. Jadi bisa saja dia jawab sesuai dengan tingkatnya. Dia tidak harus menjelaskan, tidak panjang-panjang tapi singkat. Itu untuk menunjukkan bahwa saya pimpinan. Itu yang namanya menunjukkan muka atau menyembunyikan muka. Itu komunikasi formal. Dalam komunikasi keluarga tidak ada itu yang tidak formal. Tapi dalam komunikasi formal sebenarnya tadi sudah saya jelaskan hal itu. Ya, hal itu. Bahwa seseorang bisa menjawab seperti yang banyak ditanyakan tadi. Ya, oke sip. Itu hanya sebagai tanggapan-tanggapan itu hanya seperti yang tadi ditanyakan pihak banyak di sini tadi. Dalam konteks bukan menyelamatkan muka, melindungi muka. Misalnya kalau jawab panjang-panjang itu bisa ditanggapi lain lagi. Tapi kalau sudah ya oke, tidak akan ditanyakan lagi. Begitu. Baik, kita ambil salah satu. Itu jawaban saya sebenarnya untuk semua proses ini. Oke. Ya, kembali pada pertanyaan tadi sebagai jawaban, apakah dimungkinkan itu sebagai acknowledgement bahwa pihak penerima telah menerima informasi tersebut? Betul. Bisa ya? Oke. Nah, kita ambil contoh satu tadi, percakapan 13 Desember. Ketika saudara Saiful Bahri mengusulkan secara teks agar kepada Pak Lawli Rizky dipecat. Ya. Lalu muncul jawaban oke sip. Menurut Bapak tadi oke sip adalah kedua-duanya setuju dan mantap. Nah, dalam teks ini, dalam kalimat ini, ketika usulannya pemecatan dijawab oke sip sebagai bentuk persetujuan yang mantap karena ada sipnya, tetapi tidak ada tindakan lebih lanjut berupa pemecatan itu. Bagaimana dengan makna oke sip tersebut? Sebagai acknowledgement atau sebagai persetujuan? Itulah tadi yang saya katakan, Bapak mau menunjukkan atensi terhadap orang yang telah mengirim.
Baik, terima kasih. Yang penting bahwa itu sebagai suatu atensi terhadap mereka Ya, yang itu telah secara sosiologistik kami paham itu Pak. ya. Yang disebut faktor kekuasaan di dalam berbahasa. Itu kami paham dengan baik. Ya. Baik Pak, terima kasih. Saya nanya sekali lagi terkait dengan konteks tadi. Di dalam mengetahui makna suatu komunikasi, selain teks, ahli berulang kali menekankan pentingnya konteks. Ya. Konteks itu apakah hanya sekedar rangkaian komunikasi yang ada, atau yang lebih valid juga melihat makna dari yang disampaikan oleh baik pemberi pesan maupun penerima pesan. Kami mohon penegasan sekali lagi yang dimaksud konteks. Konteks itu semuanya. Semuanya ya? Ya. Oke. Dengan demikian ketika ahli diperiksa, saya tunjukkan. Diperiksa pada tanggal 25 Januari. Ya. Dan Bapak tadi mengatakan sebagai metodologi sebelum diperiksa, Bapak melihat dari media dulu. Ya. Bapak melihat undangannya terlebih dahulu. Sehingga Bapak mencoba mencari suatu quote and quote penelitian pendahuluan, termasuk dari media semacam itu. Mencari informasi, mencari informasi. Nah, sebelum Bapak periksa sebagai ahli, pada tanggal 14 Januari, Saudara Nur Hasan dan Kusnadi yang berkaitan dengan materi teks yang Bapak teliti, yang Bapak diminta untuk mentafsirkan, sudah di BAP. Lalu BAP ini tidak diberikan kepada Bapak. Apakah berarti ada bagian dari konteks yang hilang di dalam analisis teks? Tidak berkaitan dengan bahan saya, Pak. Oh, ini berkaitan karena tidak menjelaskan. Berkaitan dengan bahasa. Kalau itu fakta. Itu saksi fakta yang. Tapi tidak bisa saya jawab karena itu bukan bidang yang berkaitan dengan ahli bahasa. Ya, tadi saya kan mengikuti logika Bapak, bahwa Bapak memerlukan konteks yang lebih luas. Yang saya maksud konteks lebih luas itu dalam bahwa saya memahami kasus ini karena pemberitaan nasional cukup besar mengenai kasus ini, bahwa saya juga menyebut di dalam surat panggilan itu sudah jelas siapa Hasto Kristianto, ya. Tapi saya tidak mengikuti persidangan ini, saya tidak tahu bahwa ada pemeriksaan sebelumnya, ada siapa yang diperiksa dan lain-lain. Dan saya pun tidak wajib minta pada penyidik bahwa ini bagaimana hasil pemeriksaan, tidak. Jadi latar belakang yang disampaikan oleh penyidik saya pahami saja, saya ikuti saja. Kalau saya tidak mengerti, misalnya tadi seperti singkatan atau misalnya satu yang saya ingat saya tanya betul itu. Ini yang berbicara Pak Hasto dengan seseorang. Kenapa dia ngomong seperti ini? Dan seperti tadi yang ditanyakan, saya waktu diperiksa itu memang tidak mengerti. Kenapa begini? Lalu dijelaskan oleh penyidik konteksnya seperti apa. Itu yang saya maksud konteks. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa mengatakan ini harusnya ada BAP-nya atau apa gitu, tidak. Jadi itu jawaban saya, Pak. Dari jawaban tadi ditegaskan bahwa konteksnya tadi adalah ketika Bapak tidak memahami dalam penjelasan dari penyidik seperti itu. Ya. Karena ini sangat penting Pak, konteks. Ya. Bapak tadi mengatakan ilustrasi saja. Bapak jadikan sebagai latar belakang dan dasar. Betul sekali. Nah, sekiranya konteks itu hanya dalam perspektif penyidik. Karena tadi Pak, sebagai contoh ini. Ini kan tadi Bapak mengatakan sebagai simbol oke. Ya. Ketika saya mengatakan seperti ini, ya. Orang lebih melihat saya ini sebagai oke atau nomor 3 PDI Perjuangan. Ya. Menurut Bapak orang lebih melihat mana? PDI Perjuangan. Nomor 3 PDI Perjuangan. Ya. Artinya tidak terlepas dari konteks siapa yang menyampaikan simbol. Itu yang saya katakan tadi. Siapa aktornya, betul? Ya, saya sudah katakan tadi. Ya, ketika simbol dan aktor ini ditafsirkan oleh penyidik yang Bapak anggap semuanya benar tadi, apakah dalam analisis konteksnya itu juga benar? Bukan lepas konteks, Pak. Bukan berarti saya menganggap mereka semuanya benar. Tapi tadi sudah berkali-kali saya katakan bahwa
kronologi kasus itu saya sebagai pengantar saja. Karena saya menjawab atau saya dalam BAP itu saya memberikan penjelasan sesuai pertanyaan. Saya tidak punya hak untuk mengatakan kenapa pertanyaannya begini. Begitu. Jadi sesuai pertanyaan saja. Baik Pak, ini sekarang saya ambil dari teori ya, menurut John Scott. Dia mengatakan bahwa bahasa termasuk diekspresikan melalui teks Ya. sebagai diskursus merepresentasikan kepentingan aktor Ya. dan social distinction, pembeda sosial, Ya. diferensiasi sosial. Sehingga mengapa ketika tadi saya bilang 3 seperti ini, orang lebih mengasosiasikan nomor 3 PD Perjuangan dibanding oke sebagai persetujuan. Bapak pernah membaca teori Pierre Bourdieu tentang habitus. Ya, kebiasaan. Ya, tentang habitus. Apakah di dalam memaknakan suatu teks, habitus kebiasaan, dan kemudian di dalamnya juga ada kuasa pengetahuan, kemudian ada juga keyakinan dari si penyampai pesan, penyampai diskursus, penyampai dengan teks, dengan bahasa yang disampaikan, apakah itu juga ikut mempengaruhi konteksnya? Habitus seseorang, apakah ikut mempengaruhi konteksnya? Ya, sebagai tadi sudah saya jelaskan, setiap orang itu punya yang disebut ciri khas berbahasa atau dalam istilah kami sidik jari bahasa gitu. Jadi habitus itu menjadi bagian dari kebiasaan seseorang. Begitu. Nah, dalam pemeriksaan seperti ini saya tidak harus mengetahui itu. Tidak harus, saya hanya berpatokan pada data. Oke, Bapak jadi hanya berpatokan kepada data. Data yang disodorkan. Data yang disodorkan. Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bapak berpegang pada data yang disodorkan. Terima kasih. Data personal. Ya, okay. Masa, bagaimana terdakwa terhadap keterangan ahli ini? Saya ada beberapa keberatan Yang Mulia. Yang pertama, keberatan dengan keterangan ahli karena keterangannya rancu terkait ilustrasi sebagai latar belakang dan dasar analisa konteks. Ada 3. Langsung. Yang kedua, ya. 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 Betul. Yang kedua, keberatan dengan keterangan saksi bahwa Bapak sebagai pihak ketiga dalam komunikasi antara Nur Hasan dan Harun Masiku itu adalah Hasto Kristianto karena dipengaruhi pendapat saksi ahli, dipengaruhi oleh ilustrasi dari penyidik. Ya, tetap. Ya. Yang ketiga, sebagai ahli seharusnya bersikap netral dan melihat konteks dengan melakukan pemeriksaan terhadap keterangan-keterangan yang lain untuk mendukung konteks yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait termasuk dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Ya, saya tetap pada keterangan saya tadi, karena yang diberikan kepada saya atau sebagai bidangnya saya itu bidang bahasa, begitu. Jadi saya bukan saksi yang melihat fakta persidangan, bukan. Iya, iya. Ya. Ya. Yang lain adalah keberatan bahwa yang dimaksudkan yang itu saja itu ditafsirkan sebagai handphone. Ya, masih sesuai dengan pendapat saya. Dan selanjutnya keberatan bahwa dikatakan SS itu menggambarkan tempat tinggal saya dan rumah singgah. Padahal itu adalah rumah aspirasi. Semua bisa tinggal di sana. Terima kasih. Saya mengikuti keterangan yang disampaikan oleh penyidik. Ya. Ya. Terima kasih Yang Mulia.
Mohon maaf, yang sekali lagi bahwa yang terakhir tadi bahwa oke sip tadi adalah bukan berarti persetujuan, tapi juga ahli memaknakan itu sebagai acknowledgement, menegaskan. Terima kasih.